Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Hamonangan Sirait. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas Selenium, algoritma pemrograman. Jadi, mari kita mulai ulang dari awal. Jadi pertama-tama codingnya seperti ini. Jadi arti dari coding ini adalah artinya kita mengimport WebDriver dalam library Selenium. Nah, sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu Seleniumnya, yaitu dari Anaconda Prom dari sini. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Yaitu kita tinggal mengetik pip. Nah, kita tinggal mengetik pip install Selenium. Terus itu enter. Nah, nanti Seleniumnya itu akan mendownload sendiri. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi yang keluar outputnya adalah ini. Lalu kemudian setelah kita menginstal Selenium, langkah selanjutnya sebelum mengetik codingnya, kita terlebih dahulu harus mendownload WebDriver di browser yang kita punya. Nah, browser yang saya pakai ini adalah Chrome. Jadi saya mendownload WebDriver Chrome. Nah, untuk WebDriver Chrome bisa dilihat di sini webnya. Nah, Anda bisa mengeceknya langsung di web ini ya. Untuk mendownload WebDriver Chrome. Nah, lalu sebelum mendownload, kita harus mengecek terlebih dahulu versi berapa Windows kita dengan cara mengklik setting, lalu mengklik About Chrome. Nah, di About Chrome ini ada tulisan, ada keterangan versinya di sini. Nah, lalu kita mendownload versinya yang mendekati versi Chrome kita. Nah, versi Chrome saya adalah 106.0.5249.119. Nah, yang paling mendekati itu adalah ini, 1006. Sebenarnya ini harusnya titik 119. Tetapi karena tidak ada titik 119 yang ada titik 61 atau enggak ini, yang ada titik 61 atau enggak titik 21 ya kan. Nah, maka kita bisa bisa mendownload yang mendekati yang belakangnya ini. Yang 61 antara 61 dan 21 yang paling mendekati 119 itu adalah 61. Jadi kita download. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pilihan. Ada 4 pilihan. Nah, karena saya menggunakan Windows, maka saya akan download yang Windows. Jadi jadi laptop saya ini kan 64 bit, 64 bit. Nah, tapi saya downloadnya yang 32 bit saja karena di sini cuma ada yang pilihan 32 bit. Nah, setelah mendownload, nanti Anda bisa mengatur tempat penyimpanan filenya terserah Anda, terserah kita. Nah, untuk saya menyimpannya di Windows C, di Windows C. Nah, ini. Nah, lalu setelah download, langkah selanjutnya adalah ketik search edit environment variable and edit the system environment variables di Windows Anda. Nah, lalu klik bagian environment variables, lalu klik path, lalu tekan new, lalu kemudian copy paste alamat file alamat file Chrome driver Anda
ke bagian sini. Nah, baru kemudian copy paste lagi yang aplikasinya, klik kanan, baru klik copy as path, lalu klik new lagi, baru paste, baru oke. Nah, setelah jika sudah jika sudah melakukan ini, maka Anda bisa mendownload Chrome drivernya di sini. Nah, jadi kita bisa bagaimana cara mendownload drivernya? Tinggal ketik pip install driver. Nah, lalu nanti akan mendownload sendiri. Karena saya sudah mendownloadnya sebelumnya, jadinya kak munculnya seperti ini outputnya. Lalu kemudian setelah sudah menginstal Selenium dan sudah menginstal drivernya juga, nah maka kita langkah selanjutnya adalah membuat programnya. Nah, seperti ini programnya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja menunjukkan programnya secara keseluruhan ya. Ini adalah program yang sudah saya buat. Nah, jadi ini isi program saya. Jadi pertama di sini ada from Selenium import import WebDriver yang artinya adalah kita mengimport WebDrivernya dalam library Selenium. Lalu kita mengimport time gunanya sebagai agar proses proses pengoutputan itu dapat memiliki delay gitu. Karena kerjanya suatu program ini bekerja secara cepat sehingga jika kita tidak mengimport time, tidak memberi delay itu nanti akan sangat cepat waktunya gitu. Lalu lalu kemudian fungsi driver, dev driver, lalu kemudian browser sama dengan webdriver.chrome. Nah, untuk browser sama dengan webdriver.chrome ini artinya webdriver.chrome ini artinya adalah drive-nya. Lalu ini adalah alamat Google Form-nya. Bukan. Ini adalah alamat file driver yang kita simpan. Nah, contohnya saya simpan driver saya tadi itu di Windows C, Windows C baru di file Chrome driver underscore win32. Nah, saya simpan file driver ini di 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 Windows C dan di folder Chrome driver underscore win2. Nah, baru copy paste alamatnya ini ke sini. Lalu kemudian kita bisa melihat ini secara teliti ya. Nah, di bagian sini kan tanda miringnya ke arah kiri. Nah, setelah kita mengcopy paste alamat ini, kita harus teliti dalam hal ini. Segala tanda miring yang ke arah kiri kita ubah ke kanan. Nah, baru di terakhirnya kita bikin .exe. Lalu kemudian, nah, drivernya ini kita bikin sama dengan browser. Sebelumnya maaf ya bagi penonton karena sepertinya suara-suara di sekitar saya ini agak mengganggu ya. Mungkin saya nggak tahu kedengaran atau enggak.
di rekaman ini, tapi semoga tidak kedengaran ya. Kalau misalnya kedengaran, saya mohon maaf karena telah mengganggu penonton. Oke, kita lanjutkan. Jadi gunanya sama dengan browser ini adalah sebagai variabel agar kita dapat agar dapat memudahkan kita dalam membuat programnya. Jadi kemudian browser.get. Lalu ini adalah alamat. Alamat ini apa sih alamat? Nah, saya akan menunjukkannya. Jadi pertama-tama kita bisa membuka Google Chrome dan Google Drive yang kita telah buka. Google Drive, Google Drive. Nah, jadi ini kan Google Drive-nya dari tugas saya. Lalu kemudian saya buka, lalu kita bisa menekan inspect, lalu kita klik ini, baru kita klik bagian nama. Kita klik, eh sebelumnya maaf. Alamat ini adalah bukan alamat yang tadi, tapi maksudnya alamat ini adalah alamat Google Drive. Nah, maksudnya itu Google Drive saya tuh ini kan. Nah, jadi saya mengcopy paste Google Drive ini, copy link, lalu kemudian saya paste ke sini. Nah, inilah hasil paste-nya. Lalu kemudian untuk nama, lalu bikin timestamp. Lalu ini bikin timestamp gunanya sebagai jeda dalam pemrosesan outputnya. Dalam outputnya. Nah, kemudian nama, ini variabel. Lalu isinya adalah David Hamonansyah, itu nama saya sendiri. Lalu NA sama dengan browser dot find element underscore element expert. Nah, jadi ini alamat ini yang saya blok biru ini. Nih, didapatnya tuh dari sini, dari Google Drive. Baru saya inspect tadi kan, saya tadi sudah inspect. Nih, klik kanan terus inspect. Lalu di bagian sini Anda bisa melihat tanda kursor, diklik. Kemudian bisa klik bagian jawaban Anda yang bagian nama. Kemudian copy paste ini. Enggak, kopinya sebagai expat. Lalu di sini kita bisa ingat baik-baik ya. Kopinya bukan full expat tapi expat. Lalu setelah di copy, nah kita paste dan inilah hasilnya yang keluar. Lalu ini bikin expat yang artinya adalah kita mengkopinya sebagai expat. Lalu klik NA send keys nama. Maksudnya di sini adalah kita meng kata kunci NA. Nah, kata kunci NA kan adalah ini kan. Kata kunci NA itu udah bisa menulis. Nah, kata kunci NA itu ini. Lalu ini kita kita output variabelnya. Itu udah bisa menulis nama saya sendiri. Lalu kemudian untuk pilihan kelas, maksudnya itu adalah kelas kita. Kelas. Maksudnya itu untuk bagian kelas, itu masih sama untuk ininya, awalnya. Browser.find element. Baru saya karena saya mengkopinya juga sebagai expert, jadi saya bikin expert juga. Lalu untuk alatnya sama caranya itu dengan klik kursor ini, bagian kursor ini. Lalu sebelumnya kita klik dulu bagian sini, lalu klik ini. Lalu bisa di copy expert bukan full expert. Lalu di paste dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Lalu pilihan kelas dot click. Artinya karena pilihan kelas ini bukan berupa variabel, maksudnya bukan berupa mengisi suatu jawaban gitu. Maksudnya bukan kayak seperti nama ya, tapi tinggal diklik gitu kan, tinggal diklik tadi kan, diklik. Lalu kemudian jadinya jadinya kok program itu seperti ini. Pilihan kelas dot click, variable dot click. Nah, lalu untuk name sama dengan nama sama ya. Jadi lalu untuk kirim juga sama, bedanya kirim ini kan mungkin banyak yang bingung ya kalau misalnya ada yang nonton ya video ini, mungkin penonton bingung kan gimana caranya kan maksudnya. Sebenarnya mudah aja, tinggal klik sama ya kan dengan kayak pilihan kelas nama ataupun NIM.
Lalu bukan klik bagian sini, tapi klik bagian tengah, tempat tengah sini ya. Diklik dulu sama copy, expand, lalu paste. Nah, ini hasilnya ya. Nah, hasilnya. Ini hasilnya. Lalu expand karena saya mengkopinya sebagai expand, lalu sama dengan pilihan kelas karena tinggal diklik doang, diklik aja. Jadi kirim dot klik. Lalu kemudian setelah kita mengisi nama dan kelas name, baru klik kirim, baru kirim. Baru kemudian selanjutnya kita tekan kursor ini lagi, lalu tekan bagian sini, klik bagian sini. Lalu bedanya di sini adalah bukan copy lagi, tapi melainkan edit as HTML. Nah, di bagian sini kita bisa mengcopy ya. Eh, nah, copy kan. Duh, maaf ya sebelumnya karena ketekan delete gitu, ketekan yang lain. Nah, yang penting intinya setelah di copy bagian tadi ya kan, lalu kemudian mungkin bisa bisa di back ya videonya bagi yang mau back itu kan, bagi yang tidak nengok tadi yang sebelumnya. Nah, habis copy lalu paste ke sini ya. Lalu lalu ketik print get confirmation div text. Lalu if lalu ini lalu jika proses berhasil print proses berhasil, jika tidak berhasil print proses gagal. Nah, setelah kita menyelesaikan programnya, setelah kita menyelesaikan programnya, nah tinggal klik run. Nah, sudah berhasil. Nah, sekian dari saya. Semoga kiranya membantu bagi Anda-Anda yang kesusahan dalam Selenium, Selenium Python ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.